Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Teman-teman, hari ini aku mau bacain temanya tentang masa depan, alias adalah jika kamu berjodoh dengan dia, dalam kurung bisa pacarmu sekarang, bisa orang yang lagi terdekat denganmu sekarang, gitu kan. Pokoknya sosok dia yang kamu harapkan, bagaimana kedepannya kehidupan kalian dalam urusan berumah tangga. Nah, jadi intinya jika kamu berjodoh dengan dia, kamu boleh bayangkan dia ya, dia itu bebas bisa cowok kamu atau orang yang lagi dekat, dan kehidupan kamu setelah menikah itu akan seperti apa. Oke, aku akan kocok kartu aku, tapi punten, aku pakai kartu yang legend ya. Sebentar, aku akan kocok dulu kartu aku. Untuk teman-teman, bantu aku untuk fokus ya, dan jujur pada diri sendiri. Jadi artinya adalah seandainya teman-teman memilih kartu nomor 1, udah jujur aja pada diri sendiri biar enak dan biar membacanya juga lebih enjoy gitu. Oke? Ini aku sudah ngambil kartu legend aku akan kocok kartu aku. Sekali lagi temanya, jika kamu berjodoh dengan dia, bayangkan dia bisa cowok kamu atau orang lagi dekat sama kamu. Jika kamu berjodoh dengan dia, kehidupan kedepannya akan seperti apa? Dalam hal berumah tangga atau kehidupan setelah menikahnya seperti apa? Oke? Aku akan tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, bantu aku bayangkan dia, fokuskan diri teman-teman dengan dia ya. Aku akan ambil 4 pilih nomor dengan masing-masing 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Atau gini, atau seandainya teman-teman sekarang sudah menikah, teman-teman boleh kok bayangkan pasangannya teman-teman, dan nanti gimana untuk kedepannya seperti apa kisah cinta kamu di dalam setelah menikah ini gitu. Oke, silakan ya teman-teman ya, pilih kartu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan ya teman-teman ya, dimulai dari sekarang 15 detik. Oke, sudah. Oke, aku akan mulai bacain dari kartu aku nomor 1 ya teman-teman ya. Ini nomor 1, kehidupan kamu setelah menikah seperti apa? Sebentar, aku akan geser dulu. Yang pilih kartu nomor 1, alhamdulillah banget nih. Aku lihatnya, walaupun kamu sebelum menikahnya itu adalah kamu gambling masalah keuangan, entah itu posisinya kamu keuangannya juga tidak terlalu wow banget, tapi ya alhamdulillah, ibarat kata pernikahannya juga tidak ada hutang gitu kan. Nah, ternyata kehidupan setelah pernikahan itu malah lebih baik. Di kartu aku banyak ide-ide yang nggak sengaja teman-teman dan pasangan itu lontarkan. Contohnya kayak ide dalam hal mencari rezeki tambahan, side job, kayak gitu aku lihatnya. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku di sini juga ada indikasi ke arah sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan atau sudah mulai dikerjakan atau baru mau mulai dikerjakan, akan berhasil, awal dari kesuksesan. Kalau aku lihat sih rezekinya klop ya, ibarat kata mau buka usaha juga bisa menghasilkan hal yang baik, karena memang kelihatan dari kartu aku juga kalian berdua itu cocok aku lihatnya, apalagi cocok juga masalah mencari rezeki. Jadi kalau aku nangkepnya sih nggak ada masalah banget kalau aku lihatnya, dan aku juga lihat sih rezekinya bagus ya di sini ya. Cuma memang pasti ya dalam rumah tangga itu tidak ada sesuatu hal yang mulus-mulus banget. Nah, tetap di kartu aku ada karakter yang terlalu egois, tapi bukan terlalu dominan, tapi terlalu egois yang seolah-olah di kartu aku tuh ya dia yang selalu diandalkan gitu loh, dan yang selalu punya ide cemerlang gitu. Kadang mungkin entah dari kamu atau entah dari dianya kayak ngerasa seperti itu gitu. Cuma memang itu tidak menjadi sebuah kendala besar sih, karena kan balik lagi ada karakter orang kan ya gitu kan, karakter orang yang artinya adalah sesuatu halnya yang kayak misalnya
ya memang ini memang ada yang sulit juga untuk mengungkapkan gitu. Cuma memang basically aku lihat insya Allah kehidupan setelah menikah dari segi rezeki itu bagus banget ya. Sebuah pekerjaan atau permulaan dari sebuah usaha akan berhasil awal dari kesuksesan. Ya paling ribut-ribut kecilnya itu adalah lebih ke arah ini apa namanya, masalah beda pendapat gitu, karakter masing-masing aja. Tapi insya Allah itu bukan sesuatu hal yang apa ya, aneh, atau itu bukan sesuatu hal yang menakutkan juga gitu. Tapi memang insya Allah itu bisa, ya namanya karakter ya, berbeda terus dijadi satu dalam ikatan pernikahan atau ikatan rumah tangga kan, pasti kan kita kaget dong, oh ternyata sifatnya kayak gini ya, oh ternyata aslinya kayak gini, kayak jadi bikin kita juga wah ini piye gitu. Cuma ya alhamdulillah sih dari segi materi bagus ya, dari segi materi. Dan aku juga lihat kan untuk 2 kartu tambahan aku, ya memang sih jatuhnya sering ada beda pendapat ya. Beda pendapat itu bukan diartikan adalah yang selalu ribut setiap hari, enggak, tapi ada aja dalam perencanaan sesuatu, dalam perencanaan entah itu tabungan atau perencanaan kehamilan atau perencanaan usaha, pasti ada beda pendapat. Tapi itu nggak menyudutkan kalian memang sama-sama soulmate gitu loh. Karena di kartu aku saat kalian bertemu pertama kali udah gitu persiapan ke arah pernikahan itu tuh soulmate banget ya. Karena di kartu aku kelihatan ada tulisannya soulmate dan ada tulisannya kekayaan hidup. Jadi istilah kasarnya dari segi rezeki, dari segi kehidupan berumah tangga juga, terus dari segi mencari uang gitu kan, ya kalian pada akhirnya saling melengkapi aku lihatnya. Dan dalam proses saling melengkapi itulah kekayaan itu timbul gitu ya. Itu kekayaan hidup gitu ya. Hidup itu bisa dari karakter, bisa juga dari sifat kita gitu. Nah itu jadi insya Allah apa ya, kekayaan hidup itu tuh muncul aku lihatnya dari kartu aku. Jadi pilih kartu nomor 1, insya Allah tidak, kehidupan berumah tangganya atau kehidupan setelah menikahnya aku lihat jauh lebih baik, dari segi rezeki jauh lebih baik, bahkan bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Tapi pastilah dalam pernikahan itu tidak ada mulus-mulus banget, pasti beda pendapat, ribut itu ada, tapi itu bukan menjadi sebuah penghalang kalian untuk tetap terus untuk bersama, hidup bersama, dan tetap terus untuk apa ya, berkata berkarya. Bahkan gambar kartu aku 5 tahun usia pernikahan aja itu masih sering diliputi dengan rasa konflik atau beda pendapat. Itu sih nomor 1 yang aku lihat. Nah yang nomor 2 nih, seandainya dia jodohmu, bagaimana sih kehidupan kamu setelah menikah? Nah ini dia. Wow, alhamdulillah sih kalau aku lihat dari kartu aku baik-baik aja sih ya gitu kan ya. Awalnya memang secara tidak langsung dari kamunya juga yang suka sama dia gitu kan. Dan awalnya dia yang kurang merespon karena mungkin dia merasa belum tertarik sama kamu gitu kan. Tapi memang awalnya kamu yang suka sama dia, dan istilah kasarnya kamu juga yang menaruh harapan ke dia. Ya memang sih gayung bersambut, karena mungkin dari dia juga pernah menyampaikan sesuatu keseriusan, pada akhirnya kamu berharap akan hal itu gitu. Dan aku juga lihat kehidupan setelah menikah sebenarnya aman-aman aja ya. Ada kartu ketulusan, kebahagiaan, kesetiaan, kesuksesan. Malah insya Allah kehidupan kamu setelah menikah itu jauh lebih baik. Bahkan dari segi rezeki itu kamu ngerasa dahsyat banget. Gila ya, baru tahun pertama pernikahan atau tahun kedua pernikahan udah Allah udah ngasih rezeki bisa kebeli kendaraan, atau misalnya tahun ketiga pernikahan atau Allah ngasih rezeki bisa apa namanya melancarkan rumah gitu. Jadi intinya tuh kayak ada sesuatu hal yang baik gitu loh yang bisa kamu dapetin aku lihatnya. Dan aku juga lihat cuma jeleknya dia itu adalah kadang sikapnya, atau ini dianya ini bisa kamu atau bisa dia ya. Jadi jeleknya salah satu dari kalian itu sikapnya itu omongannya suka kasar, kadang suka bikin sakit hati, kadang suka ya Allah nih orang tuh baik sayang sama saya tapi kenapa kadang omongannya suka kasar. Kenapa sih kalau ngomong itu nggak pernah dipikirin dulu efeknya apa gitu loh. Nanti kalau misalnya sudah dipikirin nanti ujung-ujungnya melupakan ya kan tadi omongannya cuma bercanda gini-gini. Nah jadi kadang ada hal-hal itu aja sih yang mungkin bikin kamu greget dan bikin kamu kayak gila ya, oh ternyata menikah itu seperti ini ya. Menikah itu bukan hanya sekedar uang, tapi ternyata menikah itu seperti ini. Tapi ya balik lagi, ada kartu kesuksesan, kesetiaan, insya Allah dia baik-baik aja ya. Maksudnya tidak ada unsur macam-macam, tidak ada unsur nakal aku lihatnya. Bahkan dari tambahan 2 kartu aku untuk nomor 2 ini sama-sama tipe orang yang pekerja keras.
Makanya tadi aku bilang dia bisa punya ini, bisa Allah ngasih ini gitu kan, karena memang dia kerja keras, dia berusaha banget gitu kan. Ibarat kata kaki di kepala, kepala di kaki. Yang si sosok suami juga bertanggung jawab sama keluarga, ya sosok istri juga bisa cari uang juga gitu. Jadi kalau aku lihat sih emang hasil dari apa yang dia sudah dapatkan hari ini ya memang aku lihat itu dari proses kerja kerasnya mereka ya kalau aku lihat. Dan satu lagi aku juga lihat, nah mereka tuh sayang banget sama ibu ya gitu kan. Apalagi mungkin sosok suami kamu tuh yang sayang banget sama ibu, dan apa kata ibunya itu bukan berarti akan didengarkan ya, tapi dia lebih agak menurut apa kata ibunya. Dan alhamdulillah sih sosok ibunya juga pada baik ya kalau aku lihat, maksudnya sosok keluarga, orang tua pada saling support ya. Bahkan orang tuanya mereka tuh agak-agak seneng dan happy melihat perkembangan anaknya sekarang ya, walaupun memang ada beberapa faktor dari orang tuanya atau orang tua kamu itu kayak mengharapkan sesuatu ya, entah mungkin mengharapkan dari segi umroh atau segi keturunan atau segi naik haji gitu kan ya. Pasti dia ada mengharapkan sesuatu hal dari apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka atau apa yang kalian berusaha berikan terhadap mereka. Jadi kalau aku lihat sih nomor 2 alhamdulillah ya, bagus banget. Pokoknya aku cuma mau bilang teman-teman jangan takut ya untuk nikah kalau memang kalian sudah serius gitu. Jadi nomor 2 insya Allah bismillahirrahmanirrahim bisa sesuai dengan harapan, amin. Yang penting kalian mau kerja keras, berdoa, dan tetap tulus ya untuk menjaga kesetiaan. Nah yang nomor 3 nih teman-teman nih, kehidupan kamu setelah menikah seperti apa tuh. Kalau aku lihat dari gambaran kartu aku nih, kehidupan setelah menikah itu sebenarnya sih aku lihat cukup baik ya. Dari kamu ataupun dianya sudah berusaha untuk saling jujur ya. Cuma kenapa ya banyak situasi kondisi yang membuat kalian itu seperti nggak mood, seperti kayak malas untuk saling melangkah, seperti kayak malas untuk apa ya, mengikuti satu sama lain keinginannya. Jadi kalau aku lihat sih lebih kayak nggak mood ya kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih selain nggak mood itu yang nomor 3 ini kayaknya hambatannya tuh ada aja ya. Hambatannya kayak misalnya contohnya pengen usaha A tapi kepentok modal, pengen usaha B ada modal tapi kenapa susah untuk jalan. Jadi kayak apa ya, kayak uangnya tuh kepentok dan rezekinya tuh kepentok gitu kan. Kalau aku boleh lihat ada apa, sebenarnya sih gak ada apa-apa ya. Cuma gini, mungkin ada beberapa faktor dari orang yang milih kartu nomor 3 ini pada saat mau memulai pernikahannya mereka tidak jujur gitu kan. Jujur tuh dalam arti misalnya kadang kan namanya orang tua gitu kan, ada yang mempercayai adat istiadat. Nah disinilah ada yang ketidakjujuran tentang adat istiadat, takutnya malah itu menjadi sesuatu hal yang kurang baik buat kalian. Jadi kalau aku boleh saran teman-teman ya, kalau seandainya keluarganya teman-teman nih bukan mempercayai ya, tapi adat istiadatnya cukup kental, ikuti deh. Karena insya Allah dengan mengikuti adat istiadat itu bisa membantu kalian untuk langkah ke depannya. Dan aku lihat juga sih yang pilih kartu nomor 3 ini rezekinya ada aja, tapi rezekinya seperti kalau lagi aman banget, rame banget, tapi kalau lagi sepi banget. Jadi kalau aku lihat seperti ada momen aku nangkepnya. Nah kalau untuk nomor 3 juga aku tambahin dari 2 kartu aku. Nah ini sih sebenarnya insya Allah gak ada masalah ya, karena di kartu aku juga ada tulisannya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras. Kalau aku boleh saran dari kartu aku, teman-teman yang milih kartu nomor 3, kalau memang teman-teman fokuskan satu. Jangan lihat orang lain A pengen usaha A, orang lain B usahanya top chair pengen usaha B gitu. Jangan kayak gitu, fokuskan dengan satu usaha, seandainya gagal cari peluang usaha lain. Itu aku lihat ya. Dan yang kedua juga, kalau kehidupan setelah menikah itu seperti apa, aku nggak tahu nih antara kamu atau dia ya, tapi harus ada yang jaga kesehatan. Bukan berarti penyakitan ya, tapi ada kesehatan yang memang kurang baik ya. Salah satunya itu adalah mungkin lebih kecapean tapi nggak dirasa, terus atau misalnya punten pasangannya kandungannya lemah. Nah kalau aku boleh saran itu harus ini ya, harus dikontrol dan harus apa ya, lebih dilihat juga gitu kan, kayak gimana sih kayak gimana sih asli kondisinya gitu. Jadi ya istilah kasarnya dari teman-teman juga yang mau untuk rajin cek ya. Kalau aku nangkepnya kayak gitu untuk kartu aku nomor 3. Cuma ya memang di nomor 3 ini jangan sampai ada kesalahan di masa lalu yang masih terbawa di dalam pernikahan. Yang tadi aku udah jelasin, salah satunya itu adalah takutnya malah teman-teman malah bukan salah pilih ya, tapi apa ya istilah kasar ya,
takutnya teman-teman tidak mengikuti adat istiadat yang orang tua teman-teman inginkan. Jadi takutnya malah jadi bumerang buat teman-teman sendiri gitu. Maksudnya seandainya mengikuti adat istiadat orang tua kan mungkin kejadiannya tidak seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi aku sih menyarankan kalau memang teman-teman yang sebelum menikah ini, coba deh liatin dulu faktor dari keluarga itu seperti apa, dalam hal pernikahan seperti apa, adat istiadatnya seperti apa. Jadi biar diomongin, biar enak ke depannya gitu. Itu aku lihat dari kartu aku yang nomor 3 ya. Nah yang terakhir nomor 4 nih, kehidupan setelah menikah. Waduh, aku lihat dia tidak temperamental tapi agak emosian. Tapi dari emosiannya itu bisa dikontrol gitu kan, bisa dikontrol dan tidak unsur KDRT gitu kan. Cuma memang agak emosian, dan aku juga lihat kalau marah memang kadang cenderung diam. Cuma kadang diamnya dia itu apa namanya, kalau di kartu aku itu memang seperti itu, maksudnya itu ya memang yang sudah dia lakukan. Toh nanti juga beberapa jam kemudian dia bisa lunak lagi. Nah kalau aku lihat sih dari segi sifat seperti itu ya. Kalau dari segi rezeki cukup bagus, cuma jeleknya di antara kalian, entah kamu ataupun dia, itu sangat royal sama orang lain. Jadi sehingga kadang tanpa terkontrol itu lebih mengutamakan orang lain dibandingin keluarga sendiri. Contohnya apa namanya, kayak misalnya kerja nih gitu kan, kadang udah waktunya misalnya harus istirahat atau pulang, malah kamu jadinya kayak nganterin orang dulu atau nganterin temen dulu. Nah jadi apa ya, intinya ya kalau sama orang lain tuh kadang menunjukkan sisi kebaikan gitu, tapi kadang sama keluarga sendiri agak-agak jutek gitu. Bisa kayak orang lain ditraktir tapi sama keluarga perhitungan. Nah kayak gitu aku nangkepnya. Kalau yang nomor berapa ini, nomor 4, cuma memang masih ada bagusnya dia sih, dia bisa mengontrol emosi gitu kan ya, nggak sampai KDRT banget gitu ya, paling sesekali nyentil atau yang nepis pipi, tapi ya tidak nabok ya kalau aku lihatnya ya. Cuma memang kondisinya juga ya alhamdulillah dianya bisa mengontrol emosi gitu. Dan kalau aku sedikit tambahkan juga untuk kartu nomor 4 ini apa, wow, di sini ada kartu pengaruh buruk. Hati-hati sih ujian yang kartu nomor 4 ya, karena yang aku tangkap juga dari kartu aku, untuk kartu yang nomor 4 ini aku lihat memang ada ujiannya sih. Ujiannya itu salah satunya itu adalah pengaruh buruk. Mungkin artinya pengaruh buruk itu adalah dari lingkungan pekerjaan. Ada orang yang ngompor-ngomporin, udah sih nongkrong aja, udah sih pulangnya telat aja, karena kan toh bini lo nggak tahu atau toh laki lo nggak tahu, bilang aja lembur, bilang aja ada meeting gitu. Jadi kayak kepengaruh, oh yaudah deh ikutan nyanyi atau ikutan karaokean gitu kan. Nah nanti tinggal bohong sama orang rumah, ya nih yang aku ada lembur, iya nih nanti aku paling pulangnya agak telat ya jam 9 malam, padahal kalau lagi karaokean, lagi nongkrong. Nah kayak gitu aku nangkepnya. Itu pengaruh buruk kelihatan sih. Aku tidak harus bilang dari lingkungan pekerjaan aja ya, tapi dari lingkungan pergaulan dari kamu ataupun pasanganmu. Tapi di sisi lain bagusnya kamu ataupun dia itu sama-sama pekerja keras juga, sama-sama kadang hasil kerjaan dari kerja keras kalian ya, karena kadang buat keluarga gitu loh. Nah mungkin dari buat keluarga inilah yang ya istilah kasarnya bagus buat kalian gitu, yang bisa memotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan aku juga lihat sih intinya yang nomor 4 ini aku lihat dari kartu aku ya, insya Allah tidak ada masalah apa-apa, tapi memang harus berhati-hati. Dan di sisi lain juga pengaruh buruk lingkungan itu agak-agak sangat mempengaruhi gitu. Jadi ya kudu kuat mental juga sih kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat di sini istilah kasar ya, kalau dibilang ada ribut pasti ada ribut gitu kan, tapi ya bagusnya sama-sama masih bisa mengontrol emosi, sama-sama masih bisa untuk menahan sesuatu hal yang jangan sampai terjadi. Misalnya kayak amit-amit dipukul atau KDRT atau pengucapan kalimat berpisah gitu. Jadi di sini masih bisa terkontrol kalau aku lihatnya. Ya, tapi selebihnya insya Allah bagus ya. Maksudnya dalam arti gini, karena kalian berdua itu sama-sama mengutamakan untuk mencari rezeki. Tapi ya salah satu dari kalian, entah kamu ataupun dia, terlalu royal sama orang lain, tapi kadang perhitungan sama keluarga. Itu sih kalau aku lihat dari kartu aku nomor 4 teman-teman. Nah, semoga gambaran dengan tema kali ini, apakah dia jodoh, apakah dia jodohku, teman-teman boleh bayangkan dianya itu siapa aja, bisa pacarnya kamu saat ini atau orang yang lagi dekat. Apakah dia jodohku, dan seandainya iya, kehidupan setelah menikah itu seperti apa. Nah ini dia, sudah aku jelaskan nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga
bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman, dan semoga bisa memberikan hasil yang dijadikan doa dan langkah untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya, teng 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 teng. Dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.